Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Wahyu Aditya. Saya dari Fakultas Sains dan Teknologi jurusan Teknik Informatika UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Yang mana di sini saya akan memenuhi tugas saya untuk ujian tengah semester pada mata kuliah TIK dan Islam, yaitu memberikan opini saya mengenai mosi yang diberikan, yaitu terkait media sosial sebagai sarana kontestasi dan juga media dakwah. Oke, langsung saja. Di sini saya akan memberikan opini saya. Media sosial merupakan suatu saluran akses informasi dalam bidang pendidikan, budaya, sosial, ekonomi, politik, dan sebagainya. Semua akses tersebut dapat kita akses melalui adanya media sosial. Yang perlu kita ketahui bahwasanya media sosial itu tidak hanya satu, melainkan ada beberapa macam media sosial. Ada Twitter, WhatsApp, Facebook, kemudian ada Instagram, dan yang lainnya. Tak dapat dipungkiri, hadirnya media sosial sudah dapat memberikan dampak yang sangat positif bagi kita semua. Namun di satu sisi, ada saja yang berniat jahat dalam melakukan kejahatan di media sosial. Hal itu bisa terjadi karena niat awal dari diri masing-masing orang itu berbeda. Tergantung dari diri kita masing-masing menjadikan media sosial itu sebagaimana mestinya. Ada yang bijak dan ada juga yang menyalahgunakan. Jadi bisa dikatakan adanya kejahatan tidak bisa disalahkan adanya media sosial sebagai alat yang digunakan oleh para penjahat untuk melakukan aksinya. Karena media sosial di sini adalah sebagai sarana dan alat yang digunakan. Alat jika tidak digunakan maka tidak akan berguna, begitupun juga sebaliknya. Maka oleh karenanya adanya kejahatan itu dikarenakan karena orang tersebut berniat jahat. Jika tidak berniat jahat, maka kejahatan pun tidak akan terjadi di dalam media sosial. Begitulah analoginya. Nah, di sini saya akan menjelaskan terkait dengan adanya media sosial sebagai sarana media kontestasi. Di era digital saat ini, tak jarang semua orang sudah menggunakan media sosial, baik berupa Instagram, kemudian Facebook, WhatsApp, YouTube, dan yang lainnya. Di samping itu juga media sosial digunakan sebagai media dakwah yang digunakan oleh para orang. Tidak hanya ulama, tetapi kaum-kaum milenial pun juga sekarang banyak yang menggunakannya itu media sosial sebagai wadah bagi mereka untuk sarana media dakwah. Keduanya mereka merupakan sesuatu yang tidak bisa dilepaskan. Dijadikan sebagai sarana untuk kontestasi. Kita ambil contoh, kita mundur ke belakang di tahun 2019 yang lalu, yang mana di tahun tersebut terjadi yang namanya pesta demokrasi. Dari masing-masing calon di situ mengkampanyekan pemilu 2019. Dari masing-masing calon kandidat itu mensosialisasikan terkait visi misi yang mereka ingin canangkan selama 5 tahun yang akan datang, dan juga menjelaskan secara detail, sedetail mungkin kepada masyarakat luas tentunya di Indonesia terkait dengan program kerja, janji-janji mereka kepada rakyat Indonesia. Di masing-masing kandidat mempunyai program kerja dan juga tujuan yang berbeda, yang mana semuanya tak lain dan tak bukan tujuannya adalah untuk memberikan pengaruh dan juga mengajak kepada rakyat agar supaya memilih dari masing-masing calon kandidat tersebut. Jadi bisa dikatakan bahwasanya media sosial ini merupakan suatu sarana yang paling tepat pada saat itu digunakan untuk akses kontestasi bagi mereka dalam hal memperkenalkan diri mereka kepada orang banyak di masyarakat umum tentunya. Di samping itu, media sosial juga dijadikan sebagai ajang untuk berdakwah. Banyak sekali para alim ulama ataupun generasi milenial saat ini menjadikan media sosial ini sebagai ladang pahala bagi mereka. Salah satu contoh yang paling kita ketahui adalah Ustadz Abdul Somad. Bahwasanya kita ketahui beliau sudah
menerapkan dan juga sudah menggunakan akun Instagramnya untuk memberikan tausiah dan ceramah secara singkat di Instagram milik beliau. Beliau sering sekali memberikan tausiah dan juga mengingatkan akan hal kebaikan-kebaikan dan juga hukum-hukum tentang Islam. Beliau di situ berdakwah dan juga memberikan nasihat-nasihat ilmu tentang keagamaan. Nah, dari situlah kita bisa mengambil contoh bahwasanya media sosial tidak hanya bisa dijadikan sebagai sarana kontestasi bagi para kandidat calon pemimpin di negara ini, tetapi juga bisa dijadikan sebagai ladang pahala yang begitu berlimpah. Contohnya yang bisa diambil dari Ustadz Abdul Somad tersebut. Nah, balik lagi kita kepada sarana kontestasi. Menurut Carta Politika, dikatakan bahwa rakyat Indonesia sangat terpengaruh pada saat itu terhadap adanya berita-berita yang sangat banyak mengenai calon kandidat dan juga background ataupun terkait dengan track record mereka masing-masing di media sosial. Nah, dari hal tersebut, begitu sangat dimanfaatkan oleh calon masing-masing kandidat untuk lebih memberikan impact yang besar terhadap rakyat Indonesia agar lebih percaya akan hal memilih dirinya masing-masing. Ada yang mengkampanyekan terkait hal masalah visi misi mereka secara detail, secara gencar dilakukan. Kemudian ada yang mengiming-imingi tentang janji-janji manis beliau dengan program kerjanya dan yang lainnya. Semua itu dilakukan demi kursi di atas. Jadi beliau itu, semua kandidat calon dari masing-masing kandidat itu menjelaskan secara detail apapun itu terkait dengan adanya pemilihan umum agar supaya mereka dapat memenangkan pesta demokrasi yang dilakukan pada saat 2019 yang lalu. Nah, seperti itulah contoh dari kegiatan adanya sarana kontestasi yang dilakukan di media sosial ini. Sangat positif sekali hal itu dilakukan di media sosial. Karena kenapa? Hal itu bisa dijadikan sebagai alat dan juga sarana bagi calon-calon kandidat. Tak lain dan tak bukan, hal itu berdampak pada hal-hal yang mengakibatkan masyarakat menjadi lebih tahu dan memberikan edukasi terhadap para masyarakat akan hal kebingungan mereka dalam memilih pasangan yang akan dipilih. Sehingga dengan adanya berita media sosial yang beredar, masyarakat tidak bingung lagi dalam hal menentukan pilihan. Dengan adanya hal tersebut, tercerahkan pemikiran mereka terkait siapa yang pantas untuk memimpin negara ini selama 5 tahun yang akan datang, seperti itu. Jadi contoh yang dikutip oleh Carta Politika itu memperlihatkan bahwasanya 24% mayoritas rakyat Indonesia itu percaya akan hal berita-berita yang dipaparkan dan disampaikan melalui media sosial, baik itu berupa Instagram, Facebook, dan yang lainnya. Dan sisanya sangat antusias dan inspiratif sekali beliau. Masyarakat Indonesia itu sangat intensif dan juga sangat ekspresif dalam hal mengekspresikan dan juga mendukung para calon kandidat yang mereka ingin dukung, seperti itu. Jadi dengan seperti itu semuanya sangat intensif dan juga sangat mengikuti berita-berita yang beredar di media sosial pada saat itu. Oleh karenanya, adanya media sosial di sini bisa dijadikan sebagai sarana untuk kontestasi, bukan berarti untuk sesuatu yang dijadikan sebagai alat kejahatan. Adanya kejahatan itu karena niat awal dari penggunanya. Lagi-lagi saya ingatkan bahwasanya media sosial itu bisa dijadikan sebagai sarana kontestasi untuk pemilu ataupun yang lainnya, tetapi juga dijadikan sebagai ladang pahala yang dicontohkan oleh Abdul Somad tadi, Ustadz Abdul Somad, bahwasanya beliau berdakwah tidak hanya bisa dilakukan di masjid, musolah dan yang lainnya, tetapi juga bisa dilakukan melalui media sosial, yang mana semua orang setiap waktu, setiap saat tidak mungkin tidak membuka yang namanya sosial media. Pasti semuanya itu menggunakan sosial media, dan hal tersebut dimanfaatkan oleh Ustadz Abdul Somad sebagai media dakwah beliau dalam hal menyampaikan ilmu-ilmu beliau di media sosial milik beliau sendiri. Nah, kira-kira seperti itulah persepsi pandangan saya mengenai media sosial sebagai sarana kontestasi dan media dakwah. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf apabila ada salah kata, mohon dimaklumi.
Saya di sini sedang belajar dan mohon sekiranya diingatkan apabila ada kesalahan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.